Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianti dengan NIM 2208758. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga yang berjudul tentang Penjas sebagai disiplin ilmu. Penjas atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan olahraga. Disiplin ilmu Penjas mengintegrasikan berbagai bidang seperti ilmu kedokteran, psikologi, sosiologi, dan pendidikan untuk mempelajari memahami aktivitas fisik dan olahraga dalam konteks kesehatan dan kebugaran manusia. Penjas memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kebugaran manusia melalui aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, meningkatkan presentasi olahraga. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual melalui olahraga. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aktivitas fisik dan olahraga. Penjas sebagai disiplin ilmu terdiri dari berbagai bidang ilmu seperti yang pertama, anatomi dan fisiologi olahraga yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, biomenika olahraga mempelajari tentang prinsip-prinsip fisika dan mekanika yang berkaitan dengan gerakan manusia saat melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Yang ketiga, psikologi olahraga yang mempelajari tentang aspek psikologi dan sosial yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan olahraga seperti memotivasi, emosi, dan perilaku. Yang keempat, sosiologi olahraga yang mempelajari tentang faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi aktivitas fisik dan olahraga. Yang kelima, kesehatan dan olahraga mempelajari tentang hubungan antara aktivitas fisik dan olahraga dengan kesehatan, serta strategi untuk meningkatkan kesehatan melalui olahraga. Dan selanjutnya, pendidikan jasmani olahraga yang mempelajari tentang pendidikan dan pembelajaran jasmani serta olahraga, termasuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Selanjutnya, disiplin ilmu Penjas sangat penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks pendidikan, Penjas juga memainkan peran penting dalam membantu siswa untuk mencapai potensi fisik dan kesehatan secara optimal, mengembangkan keterampilan olahraga yang diperlukan. Penjas atau pendidikan jasmani olahraga dapat dikembangkan melalui Penjas. Penjas adalah pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan olahraga, baik keterampilan motorik maupun non-motorik. Berikut ada beberapa keterampilan olahraga yang dapat dikembangkan melalui Penjas. Yang pertama, keterampilan motorik dasar. Keterampilan motorik dasar meliputi kemampuan gerakan dasar seperti berjalan, berlari, dan melempar, menangkap, mengguling. Keterampilan motorik dasar merupakan dasar dari semua aktivitas fisik dan olahraga yang sangat penting untuk dikembangkan sejak dini. Selanjutnya, keterampilan taksis olahraga. Keterampilan taksis olahraga meliputi kemampuan memahami dan menerapkan strategi dan taktik dalam permainan olahraga. Keterampilan ini sangat penting dalam olahraga tim seperti sepak bola, bola basket, dan bola voli. Selanjutnya, keterampilan mental. Keterampilan mental meliputi kemampuan mengendalikan emosi, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi tekanan dalam kompetisi olahraga. Keterampilan mental sangat penting dalam olahraga prestasi.
Selanjutnya, keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi kemampuan bekerja dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan rekan, tim, dan lawan. Keterampilan sosial sangat penting dalam olahraga tim dan dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keterampilan kebugaran. Keterampilan kebugaran meliputi kemampuan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik dan olahraga. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang program latihan, nutrisi, dan pengukuran kebugaran. Melalui pembelajaran penjas, siswa dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut dan memperoleh manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, kesejahteraan, dan prestasi olahraga mereka. Selain itu, keterampilan-keterampilan tersebut juga dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, cara mengembangkan keterampilan sosial dalam olahraga tim. Cara mengembangkan keterampilan sosial dalam olahraga tim dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berikut. Yang pertama, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik sangat penting dalam olahraga tim. Siswa perlu belajar untuk berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan teliti. Mereka juga perlu belajar untuk memahami bahasa tubuh dan ekspresi wajah rekan tim mereka dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, bekerja sama dalam tim. Siswa perlu belajar untuk bekerja sama dalam tim dan memahami peran masing-masing dan mencapai tujuan bersama. Mereka juga perlu belajar untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Siswa perlu belajar untuk menghargai perbedaan dalam tim mereka, seperti perbedaan kemampuan, kepribadian, dan budaya. Mereka juga perlu belajar untuk menghormati keputusan dan menghargai dan keputusan yang diambil oleh rekan tim mereka. Selanjutnya, membangun kepercayaan. Siswa perlu belajar untuk membangun kepercayaan dalam tim mereka dengan saling menghormati dan mengandalkan satu sama lain. Mereka juga perlu belajar untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, menghargai lawan. Siswa perlu belajar untuk menghargai lawan mereka, baik saat menang maupun kalah. Mereka juga perlu belajar untuk bermain dengan sportif dan menghargai aturan permainan. Selanjutnya, menjadi pemimpin yang baik. Siswa perlu belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dan selanjutnya melalui penelitian yang terstruktur dan didukung oleh pelatih dan guru. Siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka dalam olahraga tim. Selain itu, pengalaman bermain olahraga tim dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya kerjasama, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain dalam mencapai satu tujuan. Adapun bentuk latihan khusus yang dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dalam berolahraga tim. Ada beberapa latihan khusus yang dapat membantu mengembangkan keterampilan olahraga tim. Yang pertama, latihan komunikasi. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dengan tim. Contohnya, siswa dapat berlatih dan melakukan instruksi yang jelas dan mendengarkan dengan teliti. Yang kedua, latihan peran. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami peran masing-masing dalam tim. Contohnya, siswa dapat berlatih dan memainkan peran yang berbeda dalam tim mereka, seperti menjadi kapten atau pelatih. Yang ketiga, latihan kerjasama. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kerjasama dalam tim mereka. Contohnya, siswa dapat berlatih untuk menyelesaikan tugas atau tantangan bersama-sama dengan membagi tugas dan saling membantu satu sama lain. Yang keempat, latihan kepercayaan. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa membangun kepercayaan dalam tim mereka.
Contohnya, siswa dapat berlatih untuk memberikan dukungan dan dorongan satu sama lain, atau melakukan latihan trust building seperti bermainan trust fall. Yang kelima, latihan konflik. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi konflik dalam tim mereka dengan cara yang konstruktif. Contohnya, siswa dapat berlatih untuk menyelesaikan masalah dalam tim mereka dengan cara yang saling menghormati dan mencari solusinya bersama. Selanjutnya, latihan sportivitas. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan sifat sportif dalam olahraga tim. Contohnya, siswa dapat berlatih untuk bermain dengan sportif dan menghargai lawan mereka, atau melakukan fight play seperti memberikan pujian dan apresiasi kepada lawan setelah pertandingan. Selanjutnya, melalui latihan-latihan tersebut, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dalam berolahraga tim, seperti berkomunikasi dengan baik, kerjasama, kepercayaan, dan sportivitas. Pelatih dan guru dapat membantu dalam merancang dan menjalankan latihan-latihan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi efektivitas latihan-latihan tersebut dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, observasi. Guru atau pelatih dapat melakukan observasi langsung terhadap siswa saat mereka menjalankan latihan-latihan dan melihat secara langsung kemampuan siswa menerapkan keterampilan sosial dalam berolahraga tim. Yang kedua, feedback. Guru atau pelatih dapat memberikan feedback kepada siswa setelah menjalankan latihan-latihan tersebut. Feedback ini bertujuan memberikan gambaran kepada siswa tentang kelebihan dan kekurangan mereka dalam mengembangkan keterampilan sosialnya kembali. Yang selanjutnya, diskusi kelompok. Guru atau pelatih dapat melakukan diskusi kelompok dengan siswa atau untuk membahas pengalaman mereka dalam menjalankan latihan-latihan tersebut. Diskusi ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana siswa tersebut latihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya atau sikap yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.